Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumalasari dari Peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan semester 6, Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Pekalongan. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang spesialisasi dalam organisasi yang membahas tentang trade-off keperilakuan dan efisiensi. Keperilakuan dan efisiensi. Trade-off artinya gabungan atas dua hal atau lebih yang digabungkan dan menjadi suatu komposisi yang pas. Trade-off keperilakuan dan efisiensi tersusun atas dua elemen, yaitu elemen keperilakuan dan elemen efisiensi. Elemen keperilakuan mengemukakan tentang pentingnya otonomi variasi, identitas tugas, dan umpan balik. Sedangkan elemen efisiensi mengutarakan semakin tinggi tingkat spesialisasi harus mengurangi variasi, meminimumkan otonomi, dan elemen-elemen kontradiktif lainnya. Trade-off antara efisiensi versus keperilakuan dalam desain pekerjaan terbagi menjadi 4 komponen. Yang pertama, produktivitas versus spesialisasi. Yang kedua, kepuasan kerja versus spesialisasi. Yang ketiga, proses belajar versus spesialisasi. Dan yang keempat, perputaran karyawan versus spesialisasi. Komponen yang pertama yaitu produktivitas versus spesialisasi. Tambahan spesialisasi akan menaikkan output sampai pada titik tertentu. Apabila ada kenaikan spesialisasi, maka output akan mengalami penurunan. Hal ini dapat dikarenakan adanya kebosanan atas pelaksanaan tugas yang dilakukan secara terus-menerus atau monoton. Output ini dapat ditingkatkan dengan cara mengurangi spesialisasi pada pekerjaannya. Pada tabel grafik di samping, dapat dijelaskan bahwa tambahan spesialisasi setelah titik B menyebabkan produktivitas menurun. Hal ini disebabkan adanya elemen-elemen keperilakuan seperti kebosanan. Kebosanan ini dapat menghentikan manfaat dari spesialisasi. Pada kenyataannya, pekerjaan antara titik B dan titik C dapat ditingkatkan produktivitasnya melalui pengurangan derajat spesialisasi. Komponen yang kedua yaitu kepuasan kerja versus spesialisasi. Kepuasan kerja akan meningkat sejalan dengan kenaikan spesialisasi, dan tambahan-tambahan spesialisasi mengakibatkan kepuasan kerja akan menurun. Namun sebaliknya, tanpa spesialisasi juga membuat karyawan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempelajari pekerjaan tersebut sampai dapat melakukannya. Kepuasan kerja akan menurun jika kurangnya otonomi, variasi, dan identitas tugas. Namun, kepuasan kerja juga dapat mengalami kenaikan jika otonomi, variasi, dan identitas tugas dapat terpenuhi. Dapat dilihat pada contoh grafik di samping. Bila spesialisasi mencapai titik B dalam gambar, kepuasan kerja mulai menurun karena kurangnya otonomi, variasi, dan identitas tugas. Produktivitas terus naik hanya bila kebaikan spesialisasi lebih besar daripada kelemahan akibat ketidakpuasan. Kepuasan kerja juga dapat mengalami kenaikan jika otonomi, variasi, dan identitas tugas dapat terpenuhi. Komponen yang ketiga yaitu proses belajar versus spesialisasi. Bila suatu pekerjaan terlalu terspesialisasi, maka akan lebih mudah dipelajari dibandingkan dengan pekerjaan yang tidak terspesialisasi. Dapat dilihat pada grafik di samping. Berarti bahwa tingkat belajar pada pekerjaan yang terspesialisasi lebih cepat mencapai standar yang ditetapkan, ditunjukkan pada garis putus-putus di grafik di samping ini. Lalu, dalam jangka pendek,
Pekerjaan-pekerjaan yang tidak terspesialisasi memerlukan waktu lama untuk dipelajari. Komponen yang keempat yaitu perputaran karyawan versus spesialisasi. Meskipun pekerjaan yang terspesialisasi lebih cepat dipelajari, namun pada umumnya menyebabkan kepuasan kerja yang lebih rendah. Kepuasan kerja yang rendah selanjutnya dapat menyebabkan tingkat perputaran karyawan yang lebih tinggi. Bila terjadi tingkat perputaran kerja tinggi, maka perancangan kembali pekerjaan perlu dilakukan dengan lebih memperhatikan elemen-elemen keperilakuan yang bisa mengurangi tingkat permintaan berhenti bekerja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.